Indra Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 7, ingin mewawancara yaitu Ibu Melinda sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sendarjo. Di sini kami minta waktu untuk wawancara dengan Ibu. Bersedia Ibu ya? Insya Allah Bapak. Mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai oleh seorang pemimpin, gitu ya Ibu ya. Langsung saja. Yang pertama yaitu selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kesukaan moral itu? Bapak. Jadi kasus-kasus yang sifatnya dilema etika yang terjadi di sekolah biasanya kita harus mencari tahu dulu dari berbagai sumber. Jadi tidak hanya sumber saja, tapi juga melalui desas-desus yang tersebar khususnya di masyarakat. Lalu apabila kasus-kasus itu terjadi sama-sama kepentingannya adalah menimbulkan dampak yang besar, maka kita harus membuat keputusannya juga harus berpikir lebih dalam lagi yang tidak melibatkan kesenjangan atau nanti agar keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan satu sama lain, dan selain itu juga bisa memberikan solusi yang terbaik agar sekolah kita pun juga akan mendapatkan dampak yang positif. Jadi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oh gitu ya. Ya, terima kasih Ibu. Selanjutnya untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang sudah dilakukan selama ini dalam pengambilan keputusan Ibu? Jadi yang pertama kita harus tahu dulu masalahnya itu apa, lalu kita juga harus menentukan siapa saja yang terlibat dalam sebuah kasus yang akan kita selesaikan tersebut. Lalu kita akan analisis masalah tersebut itu menimbulkan dampak yang seperti apa bagi sekolah kita maupun masyarakat di lingkungan sekitar kita. Oh, iya, iya Ibu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi di sini kalau untuk cara yang efektif ketika dalam pengambilan keputusan yang bersifat dilema etika, maka kita akan memberikan kesempatan kepada orang yang mendapatkan kasus tersebut, itu kita akan memanggilnya terlebih dahulu, lalu kita akan mencari sumber-sumber yang lain. Jadi kita tahu masalah itu dari berbagai sudut pandang, lalu kita akan memutuskan sendiri apa yang baik untuk sekolah dan tidak melibatkan siapapun untuk tahap awalnya. Tapi setelah itu kita juga, kalau masalah itu berdampak yang besar khususnya untuk sekolah dan masyarakat, maka kita pun biasanya melibatkan dari para pemangku kepentingan kebijakan. Jadi di sini mungkin kalau di sekolah berarti tingkatnya adalah ke koordinator, lalu kalau di sini ada Pak Bayan. Nah, di sini kita juga melibatkan stakeholder atau tokoh-tokoh yang ada di lingkungan masyarakat. Apakah Anda memiliki sebuah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian suatu kasus yang dilema etika, atau langsung bisa menyelesaikan di tempat itu, ataupun mungkin nanti ada bentuk ataupun prosedur seperti apa yang akan dijalankan oleh Ibu? Kalau ada masalah ini Bapak, biasanya kita melihat dulu, mengenali dulu apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi permasalahan dilema etika tersebut, sehingga jika hal itu bisa diselesaikan langsung di tempat, ya kita selesaikan langsung di tempat.
Tetapi apabila permasalahan itu membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya, membutuhkan koordinasi-koordinasi dengan pihak-pihak terkait, maka selanjutnya kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu menentukan siapa saja yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta terlebih dahulu. Setelah mengumpulkan fakta dari berbagai sumber, maka kita akan tahu, kita bisa menguji apakah permasalahan itu memang benar-benar terjadi, adakah solusi yang terbaik, lalu kita bisa mengujinya apakah keputusan yang kita ambil itu merupakan keputusan yang benar atau salah. Lalu kita juga biasanya mengkomunikasikan kembali kepada pihak-pihak yang terkait. Ya Ibu, saya lanjutkan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Yang pasti yang pertama yang terlibat adalah diri saya sendiri bersama dengan teman rekan sejawat sekolah ini. Lalu dan yang paling penting yang untuk mempermudah kita untuk menyelesaikan masalah biasanya adalah pemangku kebijakan. Pemangku kebijakan di sini tergantung bentuk permasalahannya. Jika permasalahan itu terkait dengan sekolah, maka akan jauh lebih kita koordinasi dengan tingkat koordinator, tingkat pemerintah, dinas kebudayaan. Tetapi jika itu menyangkut dengan dilema di lingkungan masyarakat sekitar, maka kita akan berkoordinasi dengan para pemangku kebijakan yang ada di desa. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu Herwin, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jadi pembelajaran yang dapat saya ambil dari saya menyelesaikan berbagai permasalahan dilema etika adalah yang pertama, kita mengetahui bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita mendapatkan sebuah permasalahan, dan permasalahan itu pasti juga kadang ada yang bertentangan, kadang bertentangan dengan diri kita, bertentangan dengan kultural masyarakat kita, kadang bertentangan dengan rasa keadilan, rasa kasihan, dan dari situlah kita bisa semakin mengasah diri untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dilema etika. Jadi semakin banyak masalah yang kita selesaikan, maka di situ kita akan mendapatkan berbagai banyak masukan atau pembelajaran. Ya Ibu, mungkin terima kasih atas bincang-bincang kita, dan dari perbincangan ini semoga bisa bermanfaat buat saya pribadi juga buat yang lainnya. Itu Bu Herwi, terima kasih. Sami-sami Bapak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Widianto, selaku Kepala SDLB 2 Kawangan. Saya bermaksud untuk menjawab masalah pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan bagi pemimpin. Itu juga yang pertama, langsung aja ini Bu ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu Widiatun dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejutan moral itu? Selanjutnya, apabila terjadi
dan tidak merugikan nama baik sekolah. Iya Ibu. Langkah-langkah dan prosedur seperti apa yang biasa Ibu Yuliatun lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang biasa kita lakukan dengan menganalisis kebermanfaatan dari keunikan bagi sekolah untuk setiap keputusan yang saya ambil. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Hal-hal yang saya anggap efektif yaitu dengan cara memutuskan sendiri apa yang baik untuk sekolahan dengan tidak melibatkan siapapun, karena kepala sekolah lah yang paling bertanggung jawab untuk segala kasus di sekolah. Kemudian menurut saya hal yang menjadi tantangan untuk mengambil keputusan dalam dilema etika adalah jika harus memutuskan kasus yang berkaitan dengan diri pribadi dan sekolah. Ya. Selanjutnya Bu Yuris, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan itu salah satunya di antaranya individu lawan masyarakat, kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, kemudian jangka pendek lawan jangka panjang, berpikir berbasis hasil akhir. Oh gitu, jadi hal-hal yang perlu diperhatikan itu. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah perencanaan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, misalnya di sekolah dan langsung di sekolah, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti mungkin mengumpulkan stakeholder yang ada di sekolahan, atau bagaimana itu? Yang saya ambil mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Kemudian kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Pengujian benar ataupun salah. Pengujian paradigma benar lawan benar. Ya Ibu, selanjutnya Ibu, adakah seseorang ataupun faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Yuliatun dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Faktor-faktornya diantaranya adalah pemangku kepentingan adalah seseorang yang akan dipengaruhi oleh keputusan yang akan diambil. Mengidentifikasi semua pemangku kepentingan yang akan berpengaruh dengan keputusan yang saya ambil. Ya Ibu, terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika ini? Dari kasus ini yang bisa saya ambil adalah dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, dan rumah, kita seringkali dihadapkan pada situasi yang membawa dilema etika. Dilema etika yaitu pada situasi yang dihadapi seseorang, di mana keputusan mengenai perilaku yang layak harus dihadapi, dan saya sebagai kepala harus bisa mengambil keputusan dengan memperhatikan keterpihakan pada murid dan keputusan yang diambil bisa saya pertanggungjawabkan untuk semua pihak. Oh iya,
Terima kasih Ibu Widiarto. Ya, semoga bisa bermanfaat buat saya dan mungkin buat yang lainnya. Mungkin saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.